Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Rahmawati dari Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan jawaban mengenai pertanyaan UTS mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama itu pengertian dari silabus dan RPP. Menurut Nana Sujana, silabus itu adalah suatu komponen yang di dalamnya itu berisi isi, tujuan, dan juga bahan yang akan diajarkan selama program pembelajaran dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran tersebut. Lebih lanjut dijelaskan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003 bahwa silabus itu adalah rencana mata pelajaran atau rencana tema tertentu. Kemudian ada RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran itu adalah suatu dokumen yang di dalamnya itu merincikan langkah-langkah yang harus dilakukan guru untuk memberikan materi dan pembelajaran di kelas. RPP ini menjadi paduan yang sistematis untuk guru agar guru dapat melaksanakan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan di dalam pembelajaran secara lebih detail dan juga rinci. Pertanyaan kedua itu perbedaan antara silabus dan RPP. Perbedaan antara silabus dan RPP yang pertama itu terletak di tingkat detailnya. Silabus ini bersifat lebih umum dan ringkas, memberikan gambaran secara keseluruhan tentang hal-hal yang harus dilaksanakan dan dilakukan selama satu periode. Sedangkan RPP ini lebih detail dan operasional. Dia sebagai paduan yang merincikan langkah-langkah yang harus dilakukan guru untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran, mulai dari pemilihan metode, pemilihan bahan ajar, pemilihan media, hingga evaluasi hasil belajar siswa. Selanjutnya, perbedaan yang kedua itu terletak di fungsi. Silabus ini berfungsi sebagai paduan untuk merencanakan program pembelajaran selama satu semester atau satu tahun ajaran. Sedangkan RPP ini sebagai paduan untuk merencanakan suatu program harian atau mingguan untuk guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian perbedaan yang ketiga itu terletak di cakupan. Silabus ini mencakup satu semester atau satu tahun ajaran, sedangkan RPP ini mencakup satu atau beberapa pertemuan di kelas. Selanjutnya itu penanggung jawab. Silabus ini dirancang oleh tim pengembang kurikulum di tingkat pusat seperti Kementerian Pendidikan, sedangkan RPP ini dirancang khusus oleh guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan dari siswanya. Selanjutnya itu ada pengertian prota dan promes. Prota atau program tahunan itu berisi garis-garis umum tentang hal-hal yang akan dicapai dan dilaksanakan selama satu tahun ajaran. Sedangkan promes atau program semester itu adalah suatu program yang akan dilaksanakan dan hendak dicapai selama satu semester. Dalam promes ini, dia tuh menjabarkan program tahunan tentang bulan, kemudian bahan yang hendak disampaikan, evaluasi, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada manfaat dan tujuan dari prota dan promes. Tujuan dari prota dan promes yang pertama itu untuk membangun pendidikan, untuk membangun program pendidikan yang jelas dan komprehensif sesuai dengan kurikulum nasional. Yang kedua itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Yang ketiga untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Yang terakhir itu untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas guru, sekolah, dan otoritas pendidikan. Kemudian ada manfaat dari prota dan promes. Yang pertama itu peningkatan perencanaan dan juga manajemen pendidikan. Yang kedua peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang ketiga peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas guru. Yang keempat itu memberikan evaluasi dan penilaian yang lebih efektif. Yang terakhir itu memberikan peningkatan terhadap kualitas dan relevansi pendidikan. Yang terakhir ini pertanyaan mengenai tujuan dari perencanaan pembelajaran yang meliputi pengembangan moral dan karakter,
kemudian kontekstual pembelajaran, dan literasi digital. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah pengembangan moral dan karakter. Perencanaan pembelajaran mengenai pengembangan moral dan karakter ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai sikap-sikap positif terhadap siswa, seperti sikap kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, empati, dan sebagainya. Sebagai contoh, di sini kita sebagai seorang guru dapat memberikan bahan bacaan, misalnya seperti bahan bacaan tentang pahlawan yang membela keadilan. Nah, dalam cerita tersebut, guru dapat memberikan metode pembelajaran yakni diskusi. Nah, di situ kita dapat mendiskusikan mengenai sikap-sikap positif yang terdapat di dalam bahan ajar tadi, yakni cerita pahlawan. Nah, dari cerita tersebut kita dapat memberikan pemahaman kepada siswa terhadap nilai-nilai moral dan juga dapat memberikan pemahaman untuk siswa dapat menerapkan sikap-sikap moral tersebut di kehidupannya, seperti sikap membantu sesama dan juga sikap bertanggung jawab dan juga bekerja sama. Kemudian yang kedua, ini kontekstual pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yakni kontekstual pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dan mengaitkan pembelajaran dengan konteks yang nyata, dengan situasi yang nyata berdasarkan pengalaman dari siswa. Contohnya, dalam pembelajaran matematika, kita dapat memberikan pembelajaran perhitungan mengenai mata uang. Nah, dalam pembelajaran tersebut kita dapat memberikan pemahaman kepada siswa tentang pengajaran matematika yang dapat digunakan di kehidupan sehari-hari. Yang terakhir itu pengembangan literasi digital, di mana perencanaan pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa agar dapat menggunakan media sosial dan juga dapat menggunakan internet itu sesuai dengan pembelajaran yang nyata. Contohnya, kita itu dapat memberikan rekomendasi platform-platform online yang dapat digunakan siswa dalam pembuatan makalah atau pembuatan laporan. Misalnya kita dapat meminta siswa untuk mencari sebuah artikel di Google Scholar, atau juga kita dapat meminta siswa untuk dapat mencari artikel atau jurnal di platform Disastra, di mana Disastra ini berisi artikel-artikel tentang bahasa dan juga sastra. Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan UTS perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.